sudah tahu kamu di situ. Pak, aku harus ngapain? Rina, terlambat. Cuy, pernah gak sih lo lagi duduk sendirian di rumah orang, terus tiba-tiba aja lo kepikiran satu hal. Kalau gue mati di sini, ada yang tahu nggak ya? Aneh ya, padahal lagi nggak ada apa-apa. Rumah aman, pintu terkunci, dan lampu juga nyala. Tapi cuy, justru di momen kayak gitu, otak manusia itu paling jujur. Cerita yang mau gue ceritain kali ini cuy, bukan cerita soal penampakan setan, bukan juga soal suara ketawa dari atas plafon. Tapi cuy, soal sesuatu yang berdiri di luar jendela. Dan sesuatu itu nggak ngapa-ngapain. Karena kadang yang paling horor itu bukan yang nyerang, tapi yang nunggu. Nama babysitternya, sebut aja namanya Rina. Umurnya baru 22 tahun. Seorang mahasiswi yang kadang ambil kerjaan sambilan. Dan rumah ini cuy, bukan rumah baru buat dia. Rumah ini, rumah dari keluarga Pak Arman. Ada di pinggiran kota. Bukan yang desa dan bukan pula yang kota. Tapi cuy, daerah yang kalau malam, suara motor lewat satu aja kedengeran jelas. Pagernya tuh besi, catnya udah sedikit ngelupas, dan ada satu pohon mangga gede di halaman rumahnya. Dan ada satu hal yang selalu Rina rasain setiap kali masuk ke rumah itu. Rumahnya terlalu rapi. Gak ada barang aneh, gak ada aroma gak enak, tapi juga gak ada kesan hidup. Jadi cuy, kalau lu mau ngebayangin rumahnya si Pak Arman ini, lebih mirip kayak rumah contoh di brosur properti perumahan. Malam itu, Pak Arman dan istrinya itu mau keluar. Katanya sih cuman bentar, makan dan terus nonton, Anak-anak udah tidurin. kata Budia sambil pakai sepatu. Si Rina ini cuma ngangguk, karena ya dia itu udah biasa cuy. Anak dari Pak Arman ini ada si Aldi yang umurnya baru 7 tahun, yang tidurnya itu selalu ngorok kecil. Dan ada Naya yang umurnya baru 4 tahun, masih suka meluk boneka kelinci. Dan semuanya terlihat normal. Bahkan terlalu amat sangat normal. Jam udah nunjukin jam 9 malam. Rumah udah mulai sunyi. Rina waktu itu lagi duduk di sofa, mainin HP-nya, scroll-scroll HP. Ya buka TikTok mungkin. Kurang lebih 5 menitan. Dan pada akhirnya si Rina ini mulai bosan cuy. Biasanya anak kecil bangun jam segini. Tapi malam itu gak ada suara apa-apa. Dan entah kenapa Rina itu ngerasa kayak rumah ini terlalu besar buat satu orang. Rina akhirnya nyalain TV di bawah. Channel lokal, berita,
ya dan banyak iklan. Akhirnya cuy, si Rina itu inget kalau ada TV kabel cuman ada di kamar si Pak Arman. Rina langsung nelpon Pak Arman. Pak, aku mau nonton TV di kamar Bapak ya. Yang bawah cuman TV lokal. Pak Arman ngedengar hal itu cuman ketawa kecil. Iya, nggak apa-apa, Rin. Anak-anak udah tidur kan? Udah, Pak. Akhirnya telepon pun ditutup. Lampu kamar dinyalain. Akhirnya cahaya kuning dari lampu kamar tersebut menerangi kamar Pak Arman. Rina akhirnya masuk dan langsung ke TV. Dan itu pertama kalinya si Rina ngeliat jendela kamar itu dari dekat. Jendela kamar si Pak Arman itu gede, langsung ngadep ke halaman samping rumahnya. Dan gorden waktu itu kebuka setengah. Dan di luar sana ada sesuatu yang berdiri. Rina pun berhenti jalan. Sesuatu yang berdiri itu bukan orang, bukan bayangan pohon, dan tingginya itu hampir sejajar dengan jendela. Warnanya pucat, bentuknya kayak patung malaikat. Rina waktu itu gak jerit. Rina waktu itu gak lari. Karena otak manusia itu punya mekanisme yang aneh. Kalau sesuatu terlalu gak masuk akal, otak itu langsung mencari alasan yang logis. Oh, paling dekor rumah. Atau ya paling patung taman. Tapi cuy, ada satu hal yang bikin dada Rina itu ngerasa gak enak. Patung itu ngadep ke dalam. Rina yang saat itu berdiri di tengah kamar, TV belum dinyalain, dan matanya tuh kayak kekunci ke jendela cuy. Dan tanpa sadar, si Rina itu bisik pelan ke dirinya sendiri. Dari kapan ada patung di situ? Gini cuy, gue tahu satu hal. Ada satu aturan gak tertulis soal rasa takut. Kalau lu takut, tapi lu itu masih bisa mikir, itu bukan teror. Itu peringatan. Dan malam itu cuy, si Rina itu masih bisa mikir. Si Rina itu cuy, masih tetap berdiri. Matanya gak bisa lepas dari jendela. Kayak yang kekunci buat tetap natap ke jendela. Dan patung itu gak gerak sama sekali. Gak ada goyangan. Gak ada efek cahaya yang aneh-aneh. Jadi bener-bener kayak pajangan taman. Paling dekor rumah. Orang kaya kan selalu aneh-aneh. Dan melakukan satu kesalahan kecil. Si Rina ini cuy malah melangkah lebih dekat ke jendela. Semakin dekat, detailnya itu makin kelihatan. Sayapnya besar, kepalanya agak miring, mukanya gak jelas cuy. Bukan karena gelap, tapi karena kayak gak punya wajah detail sama sekali. Kayak masih belum selesai dibentuk. Dan di situ cuy, si Rina ini sadar satu hal. Patung taman biasanya dari semen, atau paling gak ya dari batu. Dan yang ini kayak kulit. Bukan tekstur yang kasar, tapi
halus, bahkan terlalu halus. Detak jantung si Rina ini mulai gak sinkron cuy. Bukan deg-degan yang keras, tapi berat, kayak yang ditekan dari dalam. Tenggorokannya kering, padahal AC-nya nyala cuy. Dan ada satu pikiran yang tiba-tiba muncul. Kalau ini patung, kenapa posisinya berubah dari tadi? Awalnya kepalanya itu lurus, sekarang sedikit miring ke arah jendela, lebih tepatnya ke arah Rina. Di momen itu cuy, Rina itu sadar yang bikin badannya itu panas dingin. Dia gak inget pernah nengok jendela itu 2 kali, yang artinya perubahan itu terjadi saat dia gak lihat. Rina mundur 1 langkah, ketawa kecil yang palsu. Gue capek ya kayaknya, makanya gue halusinasi. Rina pun muter badan, nyalain TV, dan suara acara TV mulai terdengar. Dan selama beberapa detik cuy, si Rina ini mulai sedikit lupa. Tapi rasa itu gak pernah pergi. Lu tahu perasaan itu kan? Lagi nonton, tapi tahu ada mata yang natap lu dari belakang. Si Rina ini pelan-pelan nengok ke kaca TV. Pantulan jendela pun terlihat samar. Dan patung itu lebih dekat ke jendela. Bukan yang loncat, bukan yang tiba-tiba muncul, tapi jaraknya berkurang sedikit demi sedikit. Tapi cuy, itu cukup buat satu kesimpulan. Ini bukan barang mati. Rina akhirnya berdiri cepat, jalan ke jendela, dan di situ untuk pertama kalinya dia ngomong keras. Pak, itu patung dari kapan ya? Ya gak ada jawaban cuy, karena ya dia cuma ngomong di dalam rumah itu aja. Akhirnya si Rina ini nelpon Pak Arman. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Halo Rin, Suara Pak Arman kala itu terdengar santai, bahkan terlalu santai. Pak, saya mau nanya, iya, itu di luar jendela kamar Bapak ada patung ya? Bukan hening karena hilang sinyal, tapi hening orang yang tiba-tiba berhenti bernafas. Pak Arman saat itu gak langsung jawab. Pas dia ngomong lagi, suaranya udah beda, lebih pelan dan lebih dalam. Rina, kamu yakin yang kamu lihat? Patung. Iya Pak, kayak malaikat. Rina, tolong jawab Bapak jujur. Itu berdiri di mana sekarang? Ada jeda yang terasa lebih lama dari seharusnya. Rina berdiri di tengah kamar, HP-nya pun masih di tangan, matanya ke arah jendela. Dan pertanyaan itu masih menggantung. Itu berdiri di mana sekarang? Masih di luar jendela Pak.
Deket. Di ujung telepon sana cuy, Pak Arman itu nggak langsung ngejawab. Tapi Rina bisa dengar sesuatu yang bikin bulu kuduknya merinding. Itu suara orang yang lagi ngelawan panik. Rina, dengerin Bapak baik-baik. Kita tidak punya patung malaikat. Kalimat itu nggak diucapin keras, nggak pakai teriak. Justru itu masalahnya cuy. Karena kalimat itu diucapin kayak fakta yang udah lama dipendam. Pak, maksudnya? Bangunin Aldi sama Naya sekarang. Buka pintu depan, keluar dari rumah. Sekarang. Rina yang dengar itu masih bingung. Pak, itu kan cuma Pak. Rina, jangan nutup jendela. Kalimat itu datang lebih spesifik, terlalu tepat. Rina pun refleks nengok ke jendela, dan di situ patung itu lebih dekat lagi. Sekarang kepalanya lebih sejajar dengan jendela. Jantung Rina kali ini bukan lagi deg-degan cuy, tapi lebih ke panik freeze. Kaki berat, tangan mulai dingin. Tapi satu hal yang nyelamatin si Rina, suara anak kecil. Mbak, kenapa gelap? Rina yang dengar hal itu cukup tersentak cuy. Nggak apa-apa dek, kita mau jalan bentar. Si Naya, anak Pak Arman yang paling kecil, juga ikutan keluar sambil ngucek-ngucek matanya. Dan mata si Naya langsung ke arah jendela kamar orang tuanya. Naya pun cuma bisa diem. Lama, lalu nanya dengan suara polosnya. Itu siapa mbak? Rina gak ngejawab. Karena kalau anak kecil bisa lihat, itu artinya ini bukan halusinasi. Pak Arman di ujung telepon sana yang masih terhubung dengan teleponnya langsung bicara lagi. Rina, ada apa Rin? Pak, Naya, lihat juga. Di seberang sana, Pak Arman gak ngomong lagi ke Rina. Dia ngomong ke sebelahnya. Iya, itu yang aku takutkan. Rina, dengar. Kalau benda itu bergerak, jangan lari. Rina yang ngedenger hal itu hampir nangis cuy. Terus aku harus apa pak? Jangan kasih tahu dia kalau kamu sadar. Dan tepat di detik itu, terdengar suara ketukan pelan di kaca. Bukan yang keras, bukan yang agresif, tapi lebih kayak isyarat sopan. Patung itu mengetuk kaca jendelanya. Ketukannya tuh bukan dari pintu, bukan dari tembok, tapi dari kaca jendela setinggi dada orang dewasa. Rina saat itu gak bergerak karena satu hal yang Pak Arman bilang barusan masih muter di dalam kepalanya. Jangan kasih dia tahu kalau kamu sadar. Lu tahu kan, refleks manusia tuh kadang aneh. Kalau takut, yang pertama pengen dilakuin adalah ngeliat. Padahal itu kesalahan paling awal. Begitu pula dengan si Rina, maksa matanya buat nengok lagi ke jendela. Dia turunin badan sejajar sama anak-anak dengan senyum yang dipaksa. Aldi, Naya, kita main peta umpet ya? Aldi saat itu cuman bengong. Naya masih kekeh ngeliat ke jendela. Mbak, itu orangnya ngetok.
Rina saat itu langsung cepat nutup mulut si Naya. Itu cuman pohon. Rina, kamu masih dengar Bapak? Rina ngedengar pertanyaan itu cuman ngangguk. Sampai dia lupa kalau dia itu lagi telepon. Iya pak. Dia ngetok. Iya. Di ujung telepon sana, Pak Arman cuman bisa narik nafas panjang. Dia sudah tahu kamu di situ. Pak, aku harus ngapain? Sekarang dengar baik-baik. Pegang anak-anak, jalan pelan ke pintu depan. Jangan lari. Masalahnya cuy, untuk ke pintu depan, mereka itu harus ngelewatin koridor. Dan di koridor itu, ada satu jendela besar lainnya. Jendela yang sama persis dengan yang barusan diketuk. Rina saat itu langsung pegang tangan si Aldi. Naya pun langsung Rina gendong. Dan setiap langkah si Rina berasa lagi melangkah di atas es tipis. Ketukan di kaca mulai berhenti. Dan itu memperparah keadaan. Lu tahu sunyi yang wajar? Dan ada sunyi yang kayak lagi ditahan. Dan sunyi saat itu campuran keduanya cuy. Dan saat di tengah koridor, si Aldi ini berbisik, "Pak, dia pindah." Rina gak mau nanya, tapi tubuhnya refleks berhenti. Telepon pun akhirnya di speaker. Pak, dia kayaknya pindah. Iya. Dia sekarang di jendela kedua. Rina yang ngedenger hal itu hampir jatuh. Bapak tahu dari mana? Dan jawaban dari Pak Arman ini bikin bulu kuduk merinding. Rina, terlambat. Karena dulu dia juga berdiri di situ. Cuma 3 menit setelah telepon terakhir, polisi sudah datang. Terlalu cepat untuk kasus yang harusnya bisa diselamatkan. Pintu depan rumah terbuka. Gak ada tanda rusak. Gak ada kaca pecah. Rina ditemukan dekat pintu, duduk dan memeluk kedua anak Pak Arman. Gak ada luka terbuka. Gak ada darah. Wajah mereka tenang, kayak orang yang lagi tidur. Pak Arman dan istrinya akhirnya datang. Wajah mereka hancur. Dan ketika polisi nanya, Pak, ini patung malaikatnya di mana? Pak Arman cuma geleng pelan dengan suaranya yang udah habis. Kami gak pernah punya, Pak. Ada satu laporan kecil yang gak masuk berita dari polisi paling junior di malam itu. Dia nulis satu kalimat aneh. Di kaca jendela kamar utama ada bekas telapak tangan. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul The Angel. Dan mungkin kalau malam ini lu dengerin cerita ini sendirian dan lu itu ngerasa ada yang ngeliatin dari arah jendela, please jangan buru-buru nengok. Karena selama lu belum sadar, dia itu cuman berdiri
Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void they